Pernah dengar cerita ikonik Steve Jobs waktu dia berkunjung ke Xerox PARC? Bayangin deh momen itu. Dia ngelihat mouse komputer sama graphical user interface GUI itu loh untuk pertama kalinya. Iya cerita legendaris itu ya. Nah, buat Jobs, itu kayak nemuin pintu tak terlihat gitu ke arah revolusi komputer personal. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya ada jalan pintas nih buat ketujuan besar Anda? Sesuatu yang bisa bikin semua lebih cepat, tapi kok rasanya kayak tersembunyi? Kayak pintu rahasia gitu ya, yang kuncinya belum ketemu. Persis. Nah, hari ini kita bakal fokus banget nih ke bab 8 dari buku Slipstream Time Hacking karya Benjamin Hardy. Judulnya, Menciptakan Dunia Baru Kita. Oke. Di bab ini tuh udah nggak banyak teori lagi, tapi langsung ke taktik-taktik praktisnya. Gimana caranya nemulin pintu tak terlihat itu, terus manfaatin apa yang penulis sebut slipstream sama wormhole. Istilah yang keren ya, slipstream dan wormhole. Iya kan? Cara buat nyampe tujuan lebih cepat seolah-olah memperlambat waktu relatif Anda gitu. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau gali strategi paling oke dan aplikatif dari bab ini. Biar Anda bisa mulai ya, meretas waktu dan bener-bener nyiptain dunia baru Anda. Oke deh, yuk kita bedah bareng. Sip, tepat banget. Sebelum ke taktiknya, mungkin bagus juga kita perjelas sedikit ya, dua konsep kunci tadi, slipstream sama wormhole, biar kebayang. Boleh banget. Gimana tuh? Jadi, slipstream itu bayangin kayak pembalap sepeda. Dia manfaatin aliran udara di belakang pembalap lain kan, biar hambatannya kurang. Nah, ini mirip. Anda kayak numpang energi atau momentum orang lain atau sistem lain yang udah gerak cepat. Oh, oke. Jadi kayak nebeng gitu ya? Betul, nebeng energi. Kalau wormhole, itu lebih kayak lompatan kuantum. Jalan pintas yang radikal banget yang motong waktu tempuh secara drastis. Seringnya sih datang dari koneksi yang pas, ide brilian, atau mungkin keputusan yang berani. Wow, lompatan kuantum. Kedengarannya dahsyat. Inti buku ini kan sebenarnya waktu itu relatif, bisa kita pengaruhi. Kalau kita gerak lebih cepat ke tujuan yang emang penting buat kita, waktu itu rasanya jadi melambat buat kita dibanding orang lain. Nah, bab 8 ini bisa dibilang toolbox-nya lah. Alat-alatnya gitu ya? Iya, setelah paham konsepnya, sekarang kita ngomongin gimana caranya secara konkret. Ini soal ngubah pemahaman jadi tindakan nyata, buat bikin lompatan dalam hidup Anda. Oke, slipstream, wormhole, alat-alat praktis. Sip, udah kebayang. Mari kita mulai sama taktik pertama yang dibahas nih. Menemukan dan merebut peluang tersembunyi. Balik lagi ke cerita Steve Jobs tadi ya. Dia kan ngelihat potensi luar biasa di teknologi yang Xerox sendiri anggap remeh. Atau mungkin nggak tahu mau diapain. Itu contoh klasik banget nemuin pintu tak terlihat. Benar. Menurut buku ini, peluang terbesar tuh seringnya justru nggak jelas buat kebanyakan orang. Butuh kejelian ya mungkin sedikit nekat juga kali ya buat ngelihatnya. Jobs bahkan katanya pernah bilang, kalau aja Xerox tahu apa yang mereka punya, wah, mereka bisa jadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Sayang banget ya potensinya nggak kegarap maksimal sama mereka. Banget. Ini langsung bikin saya mikir nih, seberapa sering ya kita ngelewatin Xerox moment dalam hidup kita sendiri? Ada nggak sih potensi di sekitar Anda yang mungkin Anda abaikan karena ya terlalu fokus sama jalur yang udah biasa aja? Pertanyaan itu, wah nusuk banget sih. Hardy ngaitin ini sama konsep thinking big sama dengan thinking far out. Jadi ini bukan cuma soal mikir jangka panjang di jalur yang sama ya, Oh, bukan sekedar panjang tapi. tapi berani ngeliat melampaui garis finish yang umum dilihat orang. Analoginya mungkin kayak eksperimen Marshmallow Michelle yang terkenal itu loh. Oh iya, yang anak-anak dikasih marshmallow itu kan? Nah, itu dia. Anak-anak yang bisa nahan diri nggak langsung makan satu marshmallow demi dapat 2 nanti, itu kan cenderung lebih sukses di masa depan. Mereka ngelihat hadiah yang lebih gede di depan, melampaui godaan sesaat. Oke, menunda kepuasan demi hasil lebih besar. Betul. Atau contoh lain dari dunia bisnis. Tony Xi, pendiri Zappos. Waktu dia bangun perusahaan pertamanya, Link Exchange, dia nolak tawaran akuisisi $1 juta bahkan $20 juta. Gila kan kedengarannya waktu itu? Wah, $20 juta ditolak. Kenapa tuh? Karena visinya dia jauh lebih gede dari itu. Dia itu didorong sama passion buat ngebangun sesuatu, bukan cuma nyari untung cepat. Dia nggak kejebak sama garis finish yang ditawarin orang lain, tapi fokus ke nilai intrinsik sama potensi jangka panjang yang dia lihat. Jadi intinya, jangan-jangan garis finish yang kita kejar selama ini tuh kependekan.
Atau mungkin itu garis finish bikinan ekspektasi orang lain, bukan visi kita sendiri ya. Oh, ini dalam sih. Bisa jadi banget. Kita sering kejebak sama target kuartalan atau promosi berikutnya, padahal pintu tak terlihat itu mungkin adanya jauh setelah itu. Bener juga. Dan kesadaran ini ngebawa kita ke kesimpulan logis berikutnya, Anda nggak harus lari sendirian buat ngejar visi gede itu. Bab ini nekenin banget pentingnya manfaatin kekuatan orang lain masuk ke slipstream mereka. Nah, ini dia nih. Konsep mentorship dibahas lumayan dalam ya. Tadi udah disinggung dikit analogi drafting di balap sepeda. Iya, yang di belakang lebih enteng itu. Mentor itu kayak pembalap di depan yang mecah angin, jadi hambatan buat kita berkurang. Tapi, buku ini juga ngingetin, nggak semua mentor itu cocok loh. Penting ini. Penulisnya, si Benjamin Hardy, cerita pengalaman dia sendiri. Dia sempat kayak mandek gitu sama beberapa mentor. Tapi terus produktivitasnya meledak. Sampai bisa nulis 15 manuskrip cuma dalam 5 bulan. Wow, 15 dalam 5 bulan? Gila sih. Iya, setelah dia nemu mentor yang pas banget sama tujuan spesifiknya dia. Jadi ini krusial banget. Bukan cuma soal punya mentor, tapi mentor yang tepat. Rasanya ini bisa jadi kayak wormhole pribadi kita ya. Satu orang yang tepat itu bisa motong waktu belajar kita bertahun-tahun loh. Betul sekali. Nemu mentor yang pas itu akselerator yang luar biasa. Nah, selain hubungan satu-satu sama mentor, Hardy juga ngebahas kekuatan masterminds. Masterminds, oke. Gimana tuh? Ini bukan sekedar grup networking biasa ya, tapi kumpulan orang-orang hebat, berprestasi tinggi, yang komitmen buat saling dorong pertumbuhan secara eksponensial. Eksponensial, berarti bukan cuma nambah dikit-dikit ya? Bukan, berkali-kali lipat. Contoh ekstrim yang disebut di buku itu Genius Network. Grup eksklusif banget, biaya tahunannya aja $25.000. Anggotanya tokoh kayak Tim Ferriss, Peter Diamandis. Tujuannya jelas banget, ngelipat gandain kesuksesan anggota 10 kali lipat. Hah, 10 kali lipat? Gimana caranya kok bisa? Ya karena Anda dipaksa mikir lebih gede, ide Anda diuji, diasah sama orang-orang hebat lain. Dan Anda tuh kayak kebawa sama kecepatan kolektif grup itu. Analoginya kayak naik kapal induk super cepat, kecepatan Anda mau nggak mau ya ikut keseret naik. Kedengarannya intens banget ya. Tapi konsep mastermind ini apa realistis buat kebanyakan pendengar kita? Yang mungkin belum punya akses atau duit buat ikut grup kayak Genius Network itu. Buku ini ngasih alternatif yang lebih merakyat nggak sih? Pertanyaan bagus, buku ini emang nggak secara eksplisit nawarin mastermind versi hemat, tapi prinsipnya bisa diterapin di skala yang lebih kecil kok. Gimana tuh caranya? Intinya adalah, kita secara sadar ngelilingin diri kita sama orang-orang yang punya tujuan ambisius mirip, yang bisa saling nantang tapi juga saling dukung. Bisa aja itu grup belajar informal, atau komunitas profesional, atau bahkan cuma beberapa teman dekat yang emang punya komitmen serius buat tumbuh bareng. Oh, jadi kuncinya di kualitas interaksi sama komitmennya ya, bukan di label atau biayanya. Tepat, kualitas interaksi dan komitmen bersama. Nah selain itu, ada cara lain manfaatin kekuatan orang lain yang lebih gampang diakses, delegasi sama leverage atau outsourcing. Ah iya, ini lebih praktis nih kayaknya. Fokus ke kekuatan unik kita, spesialisasi gitu ya, terus serahin sisanya ke orang lain yang lebih ahli atau lebih efisien. Bener. Contoh klasiknya kan Dan Silviven dari Strategy Coach. Dia fokus ke ide-ide besarnya, sementara timnya yang eksekusi detailnya. Atau Henry Ford, yang katanya punya tombol buat manggil ahli ya. Dia nggak perlu tahu segalanya sendiri. Persis. Di zaman sekarang, ini makin gampang lagi dengan adanya platform online kayak Upwork atau Fiverr gitu. Anda bisa beli waktu dan keahlian orang lain buat desain grafis, nulis, administrasi, apa aja deh. Ini sih rasanya kayak meretas waktu secara harfiah ya. Ngebebasin jam-jam kita buat fokus ke hal yang paling ngaruh gitu. Tepat. Ini balik lagi ke prinsip spesialisasi. Jangan jadi Superman yang nyoba ngelakuin segalanya. Kenali kekuatan unik Anda, zone of genius Anda itu apa, terus bangun sistem. Entah itu tim internal atau eksternal lewat outsourcing buat nanganin sisanya. Ini fondasi penting buat ngebangun apa yang Hardy sebut tribal culture tahap 4 nanti. Oke. Jadi, coba deh Anda pikirin, aktivitas apa sih yang nyita waktu Anda tapi sebenarnya bisa didelegasiin? Siapa orang atau platform yang bisa bantu Anda ngelakuin itu? Biar Anda bisa fokus ke hal yang benar-benar ngedorong kemajuan Anda. Oke, jadi kita udah punya strategi buat ngelihat peluang sama manfaatin energi orang lain.
Tapi gimana sama lingkungan internal kita sendiri? Sama pola pikir kita? Rasanya ini juga penting banget ya. Buku ini ngebahas konsep tribal culture, budaya suku gitu. Ya. Ternyata, suku atau lingkungan tempat kita ada, itu nentuin banget kecepatan kita loh. Penulis membedain beberapa tahap, tapi yang paling kelihatan bedanya itu antara tahap 3 sama tahap 4. Bisa dijelasin nggak bedanya apa? Ini salah satu bagian yang paling menarik sih menurut saya. Hardy bilang, mayoritas dunia bisnis, bahkan industri self-help sekalipun, itu masih kejebak di tribal culture tahap 3. Tahap 3 ya? Ciri-cirinya gimana tuh? Ciri utamanya itu kompetisi internal. Mentalitasnya gue hebat, lo enggak. Pengetahuan itu cenderung ditimbun, disimpan sendiri karena dianggap sumber kekuatan pribadi. Hubungannya juga transaksional banget. Akibatnya, ya pertumbuhan kolektif jadi lambat karena energinya habis buat saling sikut atau jaga rahasia. Waduh, kontras banget ya sama tahap 4 yang katanya budayanya kolaboratif. Kita hebat. Nah, itu dia. Di tahap 4, pengetahuan sama jaringan itu dibagikan secara terbuka. Tujuannya kesuksesan bareng. Hubungannya saling nguatin. Jadi kayak efek bola salju positif gitu. Contohnya ya tadi, mastermind kayak Genius Network itu. Slipstream di lingkungan tahap 4 ini geraknya jauh lebih cepat. Ada tahap 5 juga disebut ya? Ada, tapi itu langkah banget katanya. Momen inovasi puncak gitu, di mana kompetisi udah kayak nggak relevan lagi. Fokusnya ngubah paradigma. Contohnya tim Chicago Bulls eranya Phil Jackson. Wah, ini refleksi penting banget sih. Jangan-jangan selama ini kita ada di suku yang salah, yang tanpa sadar malah ngelambatin langkah kita. Lingkungan kita tuh sebenarnya ngedorong kolaborasi atau malah kompetisi diam-diam ya? Itu pertanyaan kunci. Dan milih suku yang tepat itu butuh keberanian buat selektif. Ini sejalan sama prinsip essentialism-nya Greg McKeown, yang juga dikutip di bab ini. Pilih lebih sedikit tapi lebih baik. Lebih sedikit tapi lebih baik. Oke. Mungkin awalnya rasanya susah ya ninggalin lingkungan lama atau nolak kesempatan yang nggak sejalan, tapi fokus ke kualitas hubungan, sama lingkungan yang benar-benar dukung tujuan jangka panjang kita, itu bakal ngasilin akselerasi yang jauh lebih gede nantinya. Bener juga sih. Selain lingkungan luar, buku ini juga nekenin pentingnya ngendaliin lingkungan internal kita, pikiran sama rutinitas kita sendiri. Nah, disinilah masuk konsep morning ritual atau ritual pagi. Ritual pagi. Sering denger ini. Iya kan? Contoh yang sering disebut tuh Robin Sharma sama rutinitas 5 AM Club-nya. 20 menit olahraga, 20 menit refleksi atau nulis jurnal, 20 menit belajar. Tujuannya apa? Biar kita mulai hari itu proaktif, ngisi tangki energi sama fokus dulu sebelum gangguan dunia luar datang. Biar nggak reaktif sama notif HP gitu ya pas baru bangun. Persis. Ini juga cara ampuh buat ngurangin decision fatigue. Kelelahan mental gara-gara kebanyakan bikin keputusan sepele. Makanya orang kayak Mark Zuckerberg atau Steve Jobs, lagi-lagi dia, sering pakai baju yang sama tiap hari, buat ngirit energi mental di pagi hari. Oh, jadi itu alasannya ya? Biar nggak mikir mau pakai baju apa? Bisa jadi salah satunya itu. Intinya, ritual pagi ini kayak cara kita ngerebut kendali jam-jam pertama hari kita. Pastiin kita gerak sesuai agenda kita, bukan ke bawah arus email atau media sosial. Dan nyambung sama pengendalian diri ini ada satu konsep lagi yang kayaknya simple tapi kuat banget. Stewardship. Kepengurusan gitu istilahnya. Stewardship. Maksudnya gimana tuh? Intinya gini, apakah Anda udah maksimalin sumber daya yang udah Anda punya sekarang? Sering kan kita nunggu kondisi ideal. Nanti deh kalau udah punya X baru saya akan Y. Iya sih, sering gitu. Nunggu sempurna dulu. Nah, buku ini ngutip data Gallup soal banyaknya orang nggak bahagia di kerjaannya, ngasih pandangan lain. Mungkin aja banyak potensi sama pintu tak terlihat itu justru adanya di dalam slipstream yang lagi kita jalanin sekarang ini. Di tempat kita sekarang ini ya? Iya, udah bener-bener jadi pengurus yang baik belum kita atas waktu, energi, koneksi, kesempatan yang ada di depan mata kita sekarang. Atau kita malah terlalu sibuk ngelihatin rumput tetangga yang kayaknya lebih hijau. Wah, ini kayak tamparan halus tapi kena banget ya. Jangan-jangan wormhole yang kita cari-cari ada di halaman belakang rumah sendiri, tapi kita malah sibuk nyari peta ke galaksi lain. Bisa jadi analoginya gitu. Jadi, pertanyaannya buat Anda nih, ritual pagi apa yang bisa Anda bangun buat mulai hari lebih berdaya? Dan gimana caranya Anda bisa jadi steward yang lebih baik atas apa yang udah Anda miliki sekarang?
fokus buat optimalin yang sekarang ini rasanya penting ya, sebelum kita loncat ke pola pikir berikutnya yang dibahas. Berpikir secara eksponensial. Tepat sekali. Dan ini krusial banget, karena dunia di sekitar kita ini udah nggak gerak secara linear lagi. Peter Diamandis, di bukunya Bold yang dirujuk Hardy, nekenin pergeseran fundamental dari cara mikir lokal dan linear jadi global dan eksponensial. Eksponensial, teknologi ngubah segalanya cepat banget ya. Cepet banget, belum pernah ada sebelumnya kayak gini. Contoh klasiknya apa ya? Biar kebayang bedanya linear sama eksponensial. Yang paling sering disebut ya Kodak versus Instagram. Kodak kan raksasa fotografi tuh, mikirnya linear. Gimana bikin film sama kamera yang lebih bagus dikit tiap tahun. Iya, incremental gitu ya. Betul. Mereka bahkan nemuin teknologi kamera digital duluan loh. Tapi malah disimpan karena takut ganggu bisnis film mereka. Hasilnya, ya kita tahu sendiri, bangkrut. Sementara Instagram? Nah, Instagram, startup kecil waktu itu, mikirnya eksponensial. Di dunia digital, diakuisisi $1 miliar sama Facebook, padahal karyawannya cuma 13 orang. Gila, 13 orang $1 miliar. Ini nunjukin kekuatan individu atau tim kecil di era eksponensial ini. Kekuatan yang dulu cuma dipunya korporasi raksasa atau pemerintah. Pertanyaan refleksinya buat kita, cara kita ngerencanain masa depan karir, bisnis, bahkan hidup pribadi, jangan-jangan masih kejebak pola pikir linear di dunia yang geraknya udah eksponensial. Dalam nih pertanyaannya. Terus gimana biar bisa mulai mikir eksponensial? Ada panduannya? Nah, buat bantu kita paham sama navigasi perubahan eksponensial ini, Diamandis nawarin kerangka 6D. Coba kita lihat sekilas ya. Oke, 6D. Apa aja tuh? Pertama, digitize. Digitalisasi. Apapun yang bisa diubah jadi data digital, musik, foto, komunikasi, bahkan biologi bakal didigitalin. Ini langkah awal. Semua jadi digital. Oke. Kedua, deceptive, menipu. Pertumbuhan eksponensial itu 2, 4, 8, 16, awalnya kelihatan lambat banget, 0,01 jadi 0,02, 0,04. Gampang diremehin, kayak nipu gitu. Nggak kelihatan di Allah ya? Iya. Ketiga, disruptif, mengganggu. Tapi begitu nyampe titik tertentu, pertumbuhannya melesat cepet banget. Dan ganggu mendisrupsi pasar, industri, atau cara hidup yang lama. Kayak Uber ganggu taksi, atau Netflix ganggu rental DVD sama TV kabel. Ah ya, tiba-tiba udah di mana-mana gitu ya? Keempat, dematerialization, dematerialisasi. Produk atau layanan fisik hilang, digantiin sama aplikasi atau software di HP kita. Pikirin aja, kamera, GPS, pemutar musik, ensiklopedia, semua ada di kantong sekarang. Bener juga. Udah nggak perlu bawa banyak alat lagi. Kelima, demonetization. Biaya buat ngakses produk atau layanan ini turun drastis. Sering banget deketin nol. Skype bikin nelpon internasional jadi murah banget, hampir gratis. Google bikin akses informasi jadi gratis. Iya, banyak yang gratis sekarang. Keenam, democratization. Akhirnya teknologi sama kemampuannya itu jadi terjangkau dan bisa diakses sama hampir semua orang di seluruh dunia. Bukan lagi hak eksklusif orang kaya atau negara maju. Smartphone murah dengan akses internet itu contoh paling nyata. Ngelihat ke 6D itu berurutan gitu bener-bener bikin jelas ya gimana gelombang perubahan gede ini terjadi dan kenapa seringnya kita kaget pas disrupsi itu datang, rasanya kayak nggak kelihatan, tahu-tahu udah ngubah segalanya. Nah, memahami logika 6D ini, menurut Hardy sama Diamandis, penting banget. Ini bantu kita ngelihat tren masa depan, antisipasi disrupsi di bidang kita, dan yang paling penting, mulai mikir gimana caranya kita bisa manfaatin gelombang eksponensial ini buat percepat tujuan kita. Bukannya malah kesapu sama arusnya. Jadi bukan jadi korban perubahan, tapi justru numpangin perubahannya ya? Kurang lebih gitu. Jadi, coba deh Anda renungin. Gimana tren eksponensial kayak AI, otomatisasi, bioteknologi bisa ngaruh ke industri atau tujuan Anda? Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai mikir dan bertindak lebih eksponensial, bukan cuma linier? Oke. Dari mikir eksponensial buat diri sendiri, bab 8 ini ditutup sama gagasan yang lebih gede lagi nih, yang rasanya kuat banget sebagai penutup. Setting others free, membebaskan orang lain. Ternyata, tujuan akhir dari semua perhackingan waktu ini bukan cuma buat sukses sendiri. Bener, logikanya gini, kalau kita berhasil memperlambat waktu relatif kita, artinya kita bisa nyelesain lebih banyak hal penting dalam waktu yang sama.
terus kita manfaatin kekuatan teknologi eksponensial, kita sebenarnya dapat kapasitas lebih gede buat bantu memperlambat waktu buat orang lain juga. Memperlambat waktu buat orang lain, maksudnya gimana tuh? Atau ngasih akses ke pendidikan atau peluang yang sebelumnya susah dijangkau. Atau mungkin membangun platform yang bikin lebih banyak orang bisa ngegapai potensi mereka. Oh, jadi ini soal memperluas dampak kita ya. Kontribusi terbesar kita mungkin bukan cuma nyampe puncak gunung kita sendiri, tapi juga bantu sebanyak mungkin orang lain buat ndai gunung mereka masing-masing. Tepat. Ini ngubah perspektif dari cuma pencapaian pribadi jadi warisan dan kontribusi kolektif. Bikin merinding sih kalau mikirin dampaknya bisa segede itu. Visi Hardy bahkan lebih jauh lagi. Dia ngelihat potensi evolusi kesadaran kolektif manusia. Kalau kita bisa gerak secara global dari budaya dominan tahap 3 yang saling jatuhin ke arah budaya tahap 4 yang kolaboratif dan saling ngangkat didukung sama teknologi eksponensial, wah, akselerasi kemajuan manusia ke potensi tertingginya bakal luar biasa banget. Dari kompetisi ke kolaborasi global ya. Iya, ini ngangkat pertanyaan penting buat kita semua. Gimana kesuksesan dan percepatan yang Anda capai bisa Anda gunain buat ikut ngebebasin atau ngangkat orang lain di sekitar Anda? Atau bahkan dalam skala yang lebih luas lagi. Pembahasan yang kaya banget ya dari bab 8 ini, menciptakan dunia baru kita. Pesan intinya jelas banget, Anda itu nggak pasif ngadepin waktu. Anda punya banyak banget alat strategis, mulai dari nyari pintu tersembunyi dan mentor yang pas, ngebangin suku yang kolaboratif, ngerancang ritual pagi, sampai ngadopsi pola pikir eksponensial. Banyak banget ya ternyata senjatanya. Iya kan? Ini semua buat secara aktif ngebentuk masa depan dan meretas pengalaman waktu Anda. Buat Anda para pembelajar yang emang haus pengetahuan praktis, ini bukan cuma kumpulan tips biasa, tapi lebih ke kerangka kerja buat gunain wawasan ini secara strategis. Biar bisa nyampe, momen dan tujuan Anda lebih cepat dan lebih bermakna. Jadi, setelah dengerin semua ini, apa nih artinya buat Anda? Mungkin sebagai penutup ya, mari kita bawa ini balik lagi ke langkah nyata yang bisa Anda ambil. Dari semua taktik di bab 8 ini, coba renungin satu pertanyaan ini deh. Kalau Anda lihat seminggu ke depan ini, pintu tak terlihat apa, entah itu peluang kecil yang mungkin kelewat, koneksi yang belum dimanfaatin, atau sumber daya internal yang belum optimal, yang paling mungkin ada di sekitar Anda sekarang. Satu pintu aja ya. Satu aja dulu. Pintu mana yang kalau Anda berani dorong dikit aja, punya potensi paling gede buat mengakselerasi perjalanan Anda ke dunia baru yang Anda pengen? Gak usah banyak-banyak, identifikasi satu aja. Strategi pertama apa dari pembahasan kita hari ini yang bakal Anda coba terapin buat mulai ngebuka pintu itu?